Apel. Swastiastu, Bli. Wih, lagi latihan Om Apel. Nah, ginilah kalau pas tanggal merah jadi Anak ke tanggal berapa? anak nomor 3. Jadi sering seperti ini kalau sudah dia libur biasanya latihan biasanya. Wih, ini studio Pel. Ceritanya, Bli. Sekretariat Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Gianyar. Nah, kebetulan tiang ketuanya. Jadi ini sekaligus jadi sekretariat Partuni. Oh, Apel ketua. Ya, ketua terpilih Partuni Kabupaten Gianyar. Gianyar. Jadi Inan buta kalau di Gianyar nih, Be. Itu. Wih, ada komputer Pel. Ya. Siapa main komputer Pel? Biasanya ya paling saya beli untuk kadang edit lagu, kadang menulis. Mantap. Kelas 6. Kelas 6 SD. Sudah bisa tuh lagu dulu. Coba. Wak nyanyi. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Oke, kita ngobrol liburan dulu. Enaknya di sini atau kita mau di tempat yang lain atau di Balai Dangin atau di sisi? Ini studio, kita ngobrol di luar aja, Pel. Boleh dangin ya, Pel ya? Beli jaknya beli main pedidi gitu. Kan sepi, beli nggak ada orang kan. Men dek di dia ini gitu. Ternyata di situ orang udah banyak beli tapi nggak ada yang bersuara. Karena tidak bersuara, saya kan nganggap istri saya aja di situ kan. Oh, iya. Untung saya nggak minta cipika-cipiki di sini. 3 bulan pacar saya. Dari Desember itu. Kamu nakal ternyata. Ya tetap stay tune terus di My World TV. Itu beli. Tanya beli ya kita. Duka jangan, ya, karena suka, kita harus berjuang setiap hari. Beli kan sering diserempet duka saya beli ya. Betul. Pengen sebanget nelpon. Ya. Beli ini nomor rekening beli. Pemirsa My World TV, selamat datang di acara kami My Inspirasi. Pada hari ini kami berada di rumah Apel. Apel ini seorang musisi. Tadi barusan latihan, kita ganggu sebentar untuk kita ajak ngobrol-ngobrol. Beli Apel. Oke, beli rajang. Terima kasih atas penerimaannya di rumah nih, Pel. Iya, dan terima kasih juga sudah hadir, Bli. Waduh, ini tadi siap tadi di telepon, Pel ada di rumah, sekarang mau podcast. Waduh, nih tiba-tiba nih, aduh nih dah. Tiba-tiba. Pel, ini rumah asli, Pel. Emang kelahiran di sini, Bli. Desa Medahan, Banjar, Anggar Kasih. Desa Medan, Anggar Kasih. Iya. Apel lahir di rumah ini. Lahir di rumah ini, benar di rumah ini. Tapi dulu bangunannya masih lama, Bli. Sekarang kan sudah ya setungkara beberapa ada yang baru, tapi baru sudah lama juga gitu loh, Bli. Baru sudah lama. Baru sudah lama. Gitu. Lama terasa baru. Iya. Atau lama pura-pura baru ada juga gitu. Pel. Ya, siap nih. Lahir kapan, Pel? Tahun berapa? Lahir tahun 77, Bli. 77, berarti sekarang umur Pelnya Umur sudah 47. 47, Pel. Iya, 47. Ya. Apel berapa saudara? 3, Bli. 3 saudara. Iya, 3 anak saudara. nomor? Anak nomor 3. Oh, sebenarnya 4, tapi yang pertama meninggal. Berarti nama lengkap Pel siapa? Emang Apel, Bli. Ikoma Apel Laksana Putra. Wih, Wah, adandung saja ando, Bli. Ikomang Apel Laksana Putra. Oh. Tahu Apel artinya? Tahu bang, Apa apel itu adalah buah, laksana itu adalah perbuatan, berarti laki-laki, buah perbuatan laki-laki. Padahal saya dan aluh sing indang beli. Buah perbuatan laki-laki Laki-laki. menghasilkan berapa putra sekarang, Pel? Putra 1 dan cewek 2 beli. Putra 1, Putri 2. Oke. Putra sekarang sudah tamat atau bagaimana? Sudah tamat D1, Kanggoen D1. Diploma 1. Iya, diploma 1. Jurusan? Jurusan pariwisata beli. Pariwisata. Udah Iya. bekerja, Pel? Sementara belum bekerja. masih nunggu gini beli. Nunggu kerja. Maunya sih dia nyari di kapal gitu, tapi ya masih cari-cari link gitu beli.
kesempatan lah. Ya. Yang dua masih kecil-kecil. Yang dua, yang nomor 2 kelas 2 SMA. Yang nomor yang nomor 3 yang main piano tadi itu. Oh, kelas berapa tadi, Pak? Kelas 6 SD. Ya, kelas 6 SD. Anak dari 6 tahun, kelas 6 SD sudah terbiasa main piano. Ya, memang dia satu-satunya anak saya yang hobinya piano yaitu. Loh, satu-satunya? Ya, kalau kakaknya yang cewek sebenarnya bisa juga, tapi dia dulu semenjak dia SMP, dia engken kada pengaruh timpal-timpal aja bisa kini aja musik gitu. Kini tuh. Artinya dia bisa putus dengan musik gitu. Dia dulu main gitar bisa, main piano bisa. Oke. Itu ada teman-teman baru mungkin nggak ngerti juga itu. Anak laki? Anak laki kalau main gitar jago dia. Oh, yang pertama main. Iya, tapi piano nggak begitu tertarik dia. Apel juga ini ya, guru musik ya, Pak ya? Ya, sementara masih jadi guru musik di sekolah. Bisa disebutkan ya sekolahnya? Sebut dong. Di sekolah Bali kita di Kramas. Ya. Sudah berapa lama pengajar sana? Ngajar sudah dari 2011, Ngajar sudah dari 2011. Semenjak sekolah itu berdiri. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Apel ini ngajar sekolah musik di sekolah Bali kita dari 2011. Ya. Apel juga arranger ya? Ya, di rumah kebetulan ada studio kecil-kecilan gitu. Buat lagu, buat musik? Ya, buat lagu, buat musik juga. Dari kapan, Pak? Kalau itu kebetulan dari 2001 sebenarnya. Dari 2001 saya kerja ada dulu rumah produksi di Intan Dewata Record namanya. Itu di Jalan Oja Denpasar, saya kerja di situ. Jadi waktu itu belum bisa mengoperasikan komputer secara sendiri. Jadi kalau saya bekerja itu orang lain yang jadi operator di komputer gitu. Sebentar. Beli tidak enak menyinggung dari tadi. Ya, enggak apa-apa, santai aja. Apel ini adalah tunanetra atau tidak bisa melihat. Benar. Tidak bisa melihat apa pura-pura tidak bisa melihat? Memang betul tidak bisa, Memang betul tidak bisa. Dari betul. kapan, Pel? Lahirnya memang tidak bisa melihat atau gimana? Enggak. Sekitar nggak melihat itu sekitar tahun 83 tuh, umur 6 tahun gitu, Umur 6 tahun? Ya, umur 6 tahun gitu. Kenapa, Pel? Ya, itu ceritanya sih Bali katanya, Oh. Ya, Bali, tapi seingat saya sih pertama panas, terus mata merah, kemudian tiba-tiba tidak melihat itu. Seperti listrik mati tiba-tiba itu, Tadinya normal. Umur 6 tahun tiba-tiba tidak bisa melihat. Ya. Indikasi perkiraan adalah kena penyakit Bali atau dikenal dengan DESTI. Iya gitu. Betul, Pak? Betul. Waktu itu sudah bisa merasakan nggak, Pak? Ada memori nggak waktu itu, Pak? Yang saya ingat itu, yang paling ingat itu dagang itu, dagang apa ada yang cara Bali itu dagang bulun kambing itu loh. Oh, gula-gula itu ya sekarang ya namanya. Oh ya. Ya, saya ingat itu yang dulu kan masih jarang ya, kalau ada odalan baru ada dagang itu. Itu yang paling saya ingat. Terus saya juga ingat diajak mandi ke Sumadi. Saya ingat sekali itu. Mandi ke Semadi. Iya, Sumadi. Sungai Semadi, Pancoran Semadi. Itu ya. Yang berada di desa ini juga. Desa Medan. Ya, di selatan ya. Pel, coba cerita sedikit, Pel. Nih, beli bingung nih. Apel tunanetra tidak bisa melihat, tiba-tiba tadi di awal berkata sebagai guru pengajar seni musik di sekolah Bali kita. Dan tadi juga berkata sebagai arranger atau membuat yang namanya musik-musik. Tadi juga berkata, oh awalnya saya membuat tembang dan komputer karena belum bisa main, dimainkan. Ya. Bisa cerita, Pak, dari 6 tahun sampai singkat cerita menjadi guru. Ini ceritanya bagaimana, Pak? 6 tahun. Nah, dari 6 tahun. 6 tahun itu saya tunanetra. Singkat cerita, saya tunanetra waktu itu kan dikunjungilah sama teman-teman yang seumuran, dikunjungi sama teman-teman seumuran. Waktu itu mereka di samping saya kan membicarakan tentang sekolah masing-masing dia kan.
di sekolah saya begini, ada guru, ada PR itu. Saya menangis saat itu, Bli. Kapan sih ada, atau mungkinkah ada sekolah untuk orang buta seperti saya gitu, pertanyaan waktu itu. Sudah bisa berpikiran demikian Sudah umur bisa 6 tahun? Iya, karena kan mungkin dipicu oleh pembicaraan di samping ya. Apal sempat TK? Enggak sempat. Belum. Nah, terus menangis saya setiap teman-teman gitu tuh ngobrol ya, padahal mereka nungguin saya kan. Nangis saya dalam hati. Terus umur 10 tahun 87 itu dicarilah oleh petugas dari dinas sosial, kalau dulu kan Depsos namanya, Departemen Sosial, diarahkan untuk sekolah di Panti Sosial Bina Netra di Matmia di Tabanan. Ya. Terus itu umur 8 tahun? Umur 10 tahun. 10 tahun. Ya. Boleh sama orang tua apal pergi waktu itu? Sebenarnya kalau orang tua kandung saya dulu waktu itu nggak ngizinin, nggak ngizinin karena ya orang desa namanya kan. Betul. Kalau anak dalam keadaan disabilitas, dalam keadaan cacat gini, kalau dijauhkan sama orang tua, rasanya dia nggak rungu gitu, nggak memperhatikan anak gitu. Tapi ini paman saya yang di selatan ini itu yang bersikeras, pokoknya anak Bli harus sekolah. Nggak mungkin nanti Bli bisa akan memperhatikan seterusnya gitu. Akhirnya berangkatlah. Akhirnya berangkat saya dengan bekal waktu itu, tahu Bli? 7.500. Ya, dari ingat Pal tahun kuda tuh? Tahun 87 Bli. Oh, 87. Ya, 87. Itu sebelah mulih itu bekal 7.500 beli galungan ke galungan tuh. 7.500. Iya. Siapa yang ngantar, Pak? Waktu itu dari 2 tahun pertama ada sepupu yang ngantar. Tapi setelah saya umur 12 tahun itu, karena mengingat pikiran agak bisnis waktu itu kan, kalau saya pulang sendiri nanti ke sini sendiri, otomatis kan ongkos mobilnya nanti saya pakai bekal gitu. Akhirnya itulah memicu keinginan beranilah pulang sendiri akhirnya itu. Pulang sendiri dari Tabanan ke sini, ke rumah. Ke Keramas ini. Ya. Jauh, Pal. Posisi tunanetra. Posisi tunanetra. Kecil lagi Bli waktu, badan saya kecil dulu. Itu umur 12 tahun, Pal. Umur 12 tahun. Kok nekat, Pal? Itu udah biar dapat bekal banyak. Padahal pengalaman pertama itu kan diajarin di sekolah kan. Nanti kalau kamu Pak naik Isuzu jurusan ini, bilangin aja supirnya saya turun di sini Pak gitu. Nah, waktu itu kan dari Tabanan ke Ubung ke Kernang Bli. Nah, dari Kernang itu kan kita naik Isuzu ke Gianyar kan, tapi cari yang jurusan yang ke Klungkung kan, yang Klungkung Karangasem itu. Itu saya udah kasih tahu supirnya, Pak, saya nanti turun di Pasar Gianyar gitu. Mungkin dia lupa atau gimana, itu saya tanya, udah sampai di mana nih Pak? Waduh, ini sudah di Petluan Bangli. Saya nggak tahu Petluan Bangli itu di mana. Oh, jauh lewat Gianyar, Pak. Jauh lewat kan. Mana nih Gianyarnya? Jalan aja terus diarahkan tangan saya kan ke situ, pokoknya sebaliknya mobil ini gitu. Jalan dah saya. Jalan kaki. Jalan kaki. Serius, Pak? Bener, dengan tongkat putih itu. Dalam posisi tidak melihat dari kecil Petluan lagi. Bangli umur 12 tahun. Ya, tapi sih nggak jalan kaki sampai di Gianyar, setiap ada orang nyetater motor itu kan, saya cari dah, Pak di mana gininya, ada yang nggak nyaut gitu. Terus ada yang saya tanya yang ketiga itu, dia kasihan sama saya. Oh, adik mau kemana? Ini mau pulang ke Medan. Oh ya, antarlah saya sampai di Pasar Gianyar. Dan di Pasar Gianyar itu kan banyak saudara dari Keramas, Medan yang jualan kan. Ada yang bisa ngingetin, ini mah apel, yuk di sini aja Jambo. Gitu. Sebentar, apa motivasinya, Pak? Berani jalan kaki dari Petluan Bangli ke Gianyar dalam posisi umur 12 tahun dan itu jarak jauh. Dan tidak melihat. Kita kan diajarkan waktu di sekolah itu kita diajarkan ada namanya pelajaran OM, orientasi mobilitas. Jadi kita harus bisa berorientasi di lingkungan-lingkungan yang baru biar bisa kita berjalan, artinya mobilitas bergerak. Jadi itu nanti kita ada tongkat, ada hitung-hitungannya itu, Ada hitung-hitungan. Kalau ketukan pertama dia harus
di rumput gitu kan. Kedua dia di aspal pinggir, terus kita di tengah-tengah gitu. Iya. Oke. Oh, dasar pengetahuan itu Pal berani. Iya, keberanian itu waktu itu, pokoknya di sekolah itu diajarkan harus kamu berani kemana-mana gitu. Ya. Oke. Pemirsa My World TV, pelajaran pertama yang mesti kita renungkan adalah jangankan kita sebagai orang normal, mohon maaf, teman kita tunanetra aja yang punya kemauan yang begitu kuat, yang punya keinginan yang begitu besar, dan punya tekad yang berani, segala sesuatu bisa diselesaikan dan tidak ada yang namanya kata kehilangan atau buntu ya Pal ya. Iya benar. Jadi dasarnya adalah kemauan, keinginan, apapun bisa dicapai. Betul Pal ya? Betul. Terus akhirnya sampai rumah. Dan lumayan keluarga saya waktu itu berkesiap semua, terkejut semua. Masa sih kamu bisa pulang sendiri gitu? Ya udah saya terangkan. Nah terus saya di Tabanan selama 6 tahun deh. Di Tabanan terus saya lanjutkan SMP sama SMA di Driaraba di Sanglah. Oh, di Tabanan itu SD aja? Ya SD aja. Kalau di Denpasar ya udah, itu kan udah besar, itu udah berani kemana-mana, ada itu udah jangan ditanya ada. Pengalamannya sudah pernah ulung di trotoar, mau buka, betain gitu. Oh, waktu SMP? Ya, waktu Apal SMP tinggal di mana? Di asrama juga, di asrama Driaraba. Bayar nggak Pal itu? Nggak, beli. Gratis? Ditanggung pemerintah semua. Benar. Berarti tinggal di asrama, sekolah semua gratis? Sekolah semua, sekolah makan gratis. Nah, singkat cerita SMP di, apa tadi, Biaraba? Driaraba, SLBA. SLBA Denpasar. SLBH Denpasar? Iya. Sampai SMA? Sampai SMA. Nah, setelah itu? Setelah itu sebenarnya saya mau kuliah, tapi waktu itu ada keinginan kuliah, Pak? Ada. Karena waktu itu kan ada unjuk rasa itu tahun 99 itu kan ada unjuk rasa. Saya jadi takut gitu. Akhirnya ya nggak bisa ada kuliah. Tahun 99? Ya. Oh iya betul, beli demo waktu itu di Jakarta. Tuh gara-gara beli berdemo Sambung regu masuk. Itu tahun 98, Pal? Nah itu udah, pokoknya peralihan itu udah. Itu udah baru tamat kuliah tuh? Itu udah yang menyebabkan keinginan saya jadi, aduh nanti jangan. Udah jadi kuliah. Rencana mau kuliah di mana, Pal? Dulu sih maunya di UPI, beli. Apa tuh? Di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ya. Wih, luar biasa. Maunya di situ. Iya. Nah, setelah tidak jadi kuliah, Pal? Nah, tidak jadi kuliah, terus saya jadi honorer juga, honor di tempat saya SD itu. Ya, jadi guru musik di situ. Di Tabanan? Ya. Belajar musik berarti waktu di SLBH? Ya, dari SD sampai SMA belajar sambil jalan deh. Jadi nggak waktu khusus itu nggak. Oh. Di kelas belajar. Cuman kebetulan saya dulu waktu istirahat sekolah itu nggak pernah pacaran nih, karena di sekolah nggak ada yang mau sama saya dulu kan. Sombong. Benar. Jadi waktunya fokus untuk belajar. Kalau istirahat itu sing di ruang gamelan, di ruang musik, bermain piano gitu. Oh. Sing itu ngerindik gitu beli. Oh, sampai gamelan Bali. Ya, lengkap di situ. Pal, ada rasa sedih nggak waktu itu, Pak? Waktu sekolah. Ya. Pertama aja beli, waktu pertama kita sampai di situ tuh aja. Waktu SD? Iya, waktu SD itu 2 minggu pertama aja merasa sedih terus. Karena kan kita nggak punya siapa-siapa di situ, saudara dekat nggak ada lagi, teman belum begitu akrab, lingkungan kita belum hafal. Jadi itu menyebabkan agak sedih itu 2 minggu pertama, tapi setelah 2 minggu berlalu tuh lingkungan kita sudah hafal kan. Seasrama itu yang luasnya mungkin ada 30 area itu ya, kita udah hafal semua. Segang-gangnya, segot-gotnya udah sering jatuh kita. Waktu SD? Ya, waktu SD. Oke, Pal. Semangat dan lama-lama menjadi sebuah kebiasaan, sehingga hal itu jadi terbiasa dan menjalaninya dengan bersemangat lagi, Pal ya? Iya, betul. Betul. Intinya semangat terus. Terus akhirnya mengajar sekolah musik di Tabanan. Iya, mengajar sekolah musik di Tabanan. Tinggalnya Pal di mana? Tinggalnya di Denpasar waktu itu, saya kos. Nah,
Ngajar ke Tabanan, tinggal di Denpasar. Ya. Orang normal aja malas, Bang. Kenapa bisa kos di Denpasar waktu itu beli? Karena ongkos angkot waktu itu kan murah beli. Kalau dari tempat saya kos di Renon itu ke Tabanan itu hanya perlu ongkos 1.000 malahan beli. Dari Denpasar ke Tabanan 1.000. Ya. PP berarti 2.000. Di Setiap situ, hari. seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Tapi waktu itu sebulan kita dapat 100.000. Oh, masih banyak susu. Iya. Nah, terus saya sudah ngajar di situ. Mungkin dari 2000 saya ngajar di situ. 2000 sampai 2002 gitu. Akhirnya ada tawaran waktu itu dari tempat kerja saya yang bilang tadi itu, dari Intan Dewata Record itu, kamu mau nggak kerja di sini? Kita soalnya mau ada tour nanti sama sebuah produk rokok kan, tour ke 16 kota di Bali dan Lombok gitu. Tahun kuda apa? Tahun 2002 tuh. Oh, 2002. Nanti setiap perform nanti dapat 400 gitu. Di situ saya dapat 100 sebulan. Itu setiap perform dapat 400. Pikiran saya waktu itu kan HP Nokia tuh beli, Nokia 3310 tuh. Yeah. Waktu itu langsung kepikiran itu loh. Kalau saya ikut ini beli HP. Bisa cepat beli HP ini. Padahal prospeknya di situ tuh ada teman saya gantikan di honor di situ tuh beli. 2 tahun berikutnya 2004 tuh dia diangkat beli. Itu memang tidak jodoh namanya itu. Terus Pel nggak ambil? Yang mana? Waktu itu. Enggak, kan saya udah berhenti di situ kan sudah digantikan. Oh, tahun kedua Pel berhenti? Tahun 2002 itu udah, karena ada tawaran itu udah. Tur 16 kota plus kerja di studio itu kan. Oh iya. Di studio apa tadi? Intan Dewata Record. Intan Dewata Record. Iya. Sebelumnya kerja di? Itu udah ngajar itu. Iya, yang di Tabanan tuh. Ngajar di Tabanan. Ya. Oh 2004 dia udah diangkat teman. Iya, teman ngantiin dari 2002 itu kan. Hmm. 2004 pas Pak SBY naik itu kan. Semua diangkat honorer. Oke. Gitu kan. Nah, sekarang akhirnya Apel bekerja di tempat rekaman. Tempat rekaman itu udah di. Apa yang dilakukan di sana, Pak? Saya waktu itu di situ kan ngiring-ngiringi live musik ke desa-desa itu kan. Waktu itu kerjasama dengan Proda Rokok 16 kota sampai dengan ke Lombok. Terus kalau di studio saya biasanya itu udah jadi penata musik, itu jadi arranger juga. Oh, jadi arranger. Ya. Iya. Tapi waktu itu zamannya masih belum banyak yang menggunakan komputer. Dulu ada namanya mesin pencatat gini audio, itu ada namanya MC namanya dulu. Ya pakai itu. Sebentar, kalau Apel belajar musik kan udah jelas dari SD. Ya. Terus belajar arranger kapan? Belajar arranger itu kan sambil jalan deh. Sambil jalan karena kita sering main-main ke teman yang bisa bikin musik gitu kan. Ngerti dah kita, gini cara, harus buat drum dulu, harus bass dulu, harus gimana gitu. Bisa kita otomatis dari situ bisa. Dan karena di studio itu setiap hari kita dengar itu waktu kita latihan mau ada pentas itu kan. Akhirnya harus begini. Buat sendiri, Pak? Waktu itu saya hanya artinya idenya dari saya mainkan langsung. Terus yang di komputer orang lain sudah jadi operatornya, belum bisa operator sendiri. Terus dari 2011 baru atas dukungan artinya sponsor dari Bapak Ketut Purnama, beli tahu kan? Oh, Ketut Purnama ya. Ya, Ketut Purnama Wake itu saya didatangkan guru dari Bandung, terus langsung dibelikan seperangkat komputer oleh beliau. Dan dari itu saya bisa komputer sendiri, jadi mengoperasikan komputer. Dari membuat musik sampai dengan mixing mastering bisa sendiri, sekarang bisa. Gitu. Berarti meskipun tunanetra, arranger itu bisa buat musiknya dan bisa bikin sendiri di komputer. Iya. Mungkin pertanyaannya,
engke caranya gimana caranya itu kan ada layar itu kan. Betul. Memangnya Pak Apel lihat layar gitu. Perannya komputer yang digunakan oleh orang-orang tunanetra itu. Jadi di komputernya itu kita install ada namanya sebuah software pembaca layar, screen reader. Ada namanya JAWS. Ya. Itu udah JAWS itu yang membacakan tampilan di layar. Nanti apa kita klik di layar, apa tampilannya diucapkan sama dia. Misalnya tampilannya apa? Desktop gitu. Ya langsung dibilang desktop gitu. Gitu. Jadi kita tinggal mencermati, mendengarkan perintah-perintahnya di situ. Tapi kalau orang tunanetra itu bekerja di komputer itu sama sekali tidak pakai mouse, Tidak pakai mouse? Ya, dia pakai shortcut. Jadi misalnya kita mau buka misalnya drive D gitu misalnya, kita pencet Windows plus E, nanti ada tampilannya itu data D, data C dan lain sebagainya. Tapi dia ngomong di layar, ngomong itu kan bahasanya beli denger itu bahasa Inggris beli. Oh, bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris. Tapi bisa bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris di program di komputernya bisa, tapi kalau bahasa Inggris sehari-hari mungkin mekalukan. Waktu belajar itu pernah frustasi nggak, Pak? Terus terang saja pernah putus asa gitu. Hampir, beli. Hampir? Iya, hampir. Waktu belajar sebelum komputer ini kan ada MC namanya, beli. Itu dia nggak ada suaranya, beli. Dia tuh hanya untuk mencatat, tapi kita menggerakkan tuh harus dengan mata, beli. Tampilannya kan ada ini benderanya, kalau drum benderanya seperti ini, kalau bassnya seperti ini benderanya. Waktu itu saya mau belajar itu, ada dulu seorang teman yang artinya agak-agak mungkin merendahkan gitu ya. Pel sih mungkin Pel bisa, ya kalau dia bahasa Indonesia kan, Pel nggak mungkin lah Pel bisa menggunakan MC ini Pel. Beli aja yang melihat agak susah ini harus gini, ada benderanya gini. Pel nggak mungkin bisa. Nah dari kata-kata itu, kalau saya dulu berpikir negatif ya mungkin saya putus asa, mungkin nggak bisa ada saya pakai alat ini. Tapi karena saya memang jengah saya itu plus surplus, jengah itu apa ya artinya? Semangat saya itu melebihi orang-orang biasa, Jadi saya dengan ada perkataan seperti itu, saya buktikan saya harus bisa. Ternyata setelah saya belajar dari teman yang bisa, ternyata itu bisa ada dengan hitung-hitungan bisa itu. Kalau ditekan ini sekali, nanti tampilan benderanya seperti ini. Well, ya. Ada rasa putus asa dan tidak gampang pasti belajar sesuatu yang notabene kita tidak bisa lihat. Coba, apa motivasi Pel waktu itu sehingga Pel tidak menyerah? Yang pertama, saya ingin membuktikan bahwa keterbatasan saya ini tidak akan pernah membatasi saya, Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa orang yang disabilitas ini memang dia satu sisi dia salah satu inderanya kurang, tapi semangatnya dia lebih. Lebih? Ya, melebihi yang orang-orang yang normal, Kenapa, Pak? Ya seperti itu udah. Saya mental saya itu kan seperti dilemahkan kan. Apal nggak mungkin bisa beli aja yang normal, nggak bisa kan. Dengan itu saya lebih bersemangat. Ya, men-challenge diri saya harus bisa. Yang nomor 3, Pak? Yang nomor 3, ya saya ingin bekerja itu, kalau bisa saya ingin bekerja itu seperti orang yang normal bisa kerjakan, saya ingin seperti itu. Mungkin mau bekerja seperti orang normal? Iya. Keinginan? Iya, benar. Kenapa berkeinginan demikian, Pak? Padahal Pak nggak normal. Saya ingin membuktikan bahwa keterbatasan saya ini disabilitas itu tidak menjadi halangan. Iya, tidak akan pernah membatasi gitu, Saya tidak kasih dia membatasi saya itu, Pokoknya saya tidak ada batasnya. Sahabat dunia dimanapun berada, motivasi yang sangat luar biasa sekali. Ternyata hidup itu perlu punya goal.
goal. Goal itu artinya sebuah tujuan. Dan hidup itu perlu ada namanya punya rasa jengah. Jengah itu amarah yang positif. Jadi marah itu juga penting, ya Pak ya? Ya, jengah betul. itu adalah amarah yang positif. Artinya dengan kita marah yang membara, bahwa kita mau menjadi manusia seperti normal, mau supaya bisa hidup lebih baik, mau supaya bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Jadi amarah itu penting atau jengah. Jadi sahabat dunia, mari kita memiliki goal dan jangan kita pendamkan atau timbulkan rasa-rasa jengah itu Pak ya. Iya, betul. Dan akhirnya bisa menjadi arranger, jadi membuat musik dan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah dengan alat itu saya bisa taklukkan, kemudian komputer juga seperti tadi, atas dukungan dari Pak Tut Purnama itu, saya bisa juga. Dan saya ketemu dengan teman saya itu, beli. Waduh, langsung sangat saya heran sama kamu, Val. Apa yang normal bisa, kamu tuh bisa kan, gitu. Keinginan apapun orang normal bisa, kamu bisa, itu karena keinginan rasa jengah dan goal tadi. Ya Pak ya? Iya, betul. Terus akhirnya ada orang pesan lagu sama Apel? Iya, Astungkara ada aja beli. Ada aja, tapi nah itu dah karena software yang saya pakai ini software agak lama, jadi hasilnya tidak begitu maksimal seperti orang-orang di studio sekarang. Mereka kan pakai Cubase gitu kan, saya masih pakai Sonar, masih lama. Iya. Lagu pertama dulu apa, Pak? Lagu pertama dulu ada lagunya Blide Loke dulu. Waktu sudah di komputer ya. Itu ada Kasir di Kasur judulnya. Aniken apa? Ada lagu Pide cerbe. Oh, udah lama. Lagu Pide ya. Itu udah berapa lagu yang bisa dihasilkan, Pak? Berapa itu ya? Kalau musiknya dikerjakan mungkin udah banyak boleh. Ribuan kali. Tapi belum ada. Belum ada ribuan. Belum ada ribuan. Ratusan. Kali. Ya, ratusan. Mungkin 500-an ada. 500-an ya? Ya, ada. Dan suaranya Apel itu ada di channel My World TV. We are in my world. Oh iya, masih dipakai tuh beli ya? Pakai. Oh iya. Itu Apel, suaranya Apel sengaja beli tidak robah dan tetap pakai namanya Apel supaya motivasi dan semangatnya dia saya suka. We are in my world. Waduh, waktu itu beli pesan musik itu peteng nih, malam beli pesan musik ya. Besok harus jadi. Iya, besok harus jadi Pel. Kalau bisa yang agak-agak ngejazz gitu Pel. Waduh. Aduh, biasanya kita bikin musik dangdut sekarang disuruh ngejazz nih. Nah, ya syukurnya jadi. Apel ini juga membawa saya pada pengetahuan baru. Untuk diketahui bahwa saya waktu zaman COVID, Apel adalah teman saya yang saya ajak mengurung diri di kamar, di rumah. Artinya apa? Karena kita buat lirik, dia buat aransemen, ada beberapa lagu yang sudah diaransemen sama Om Apel. Dan nanti mudah-mudahan Tuhan mengizinkan, kita lagi buat nih Pel, lagu yang Pel buat itu, dasar dan nada-nadanya itu dibuat oleh Om Apel, pengacara Megending. Pengacara Megending ini dasarnya semua ada di Apel. Bahkan potongan-potongan semuanya ada di Apel. Nah sekarang kita lagi rombak-rombak sedikit, Pel. Izin. Mudah-mudahan jadi sebuah lagu dari tahu nada hanya do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. Bahkan dulu dia bilang pertama kali Blin nyanyi apa baca puisi katanya. Nyanyi apa ngorto. Tapi lama-lama dia datang ke rumah bawa organ, latihan nyanyi, datang ke rumah bawa organ Astungkara. Saat ini bernyanyi bisa didengar orang meskipun tidak penyanyi yang bagus, Pak. Tapi bisa didengar orang. Bahkan menciptakan lagu, aransemen Apel buat. Mudah-mudahan seizin Tuhan, kalau memang diizinkan kita akan tik vokal dan kita akan buat video klipnya, Pak. Oke, siap. Dan beberapa lagu berbahasa Indonesia yang Apel buat ke saya dulu saya yang membuat ciptaan ininya, Pak? Liriknya. Aransemennya Apel. Karena sudah ada karya, sayang sekali didiamkan, Pel. Ya, benar. Sayang sekali didiamkan. Dan mudah-mudahan seizin Tuhan juga, kalau pengacara Megending ini berhasil kita launching, nanti kita akan tik vokal-vokal yang sudah diaransemen sama Om Apel. Pemirsa My World TV dimanapun berada, tunggu karya-karya itu nanti suatu saat akan muncul dan akan meramaikan seni musik
di Indonesia? Ya tetap stay tune terus di My World TV. Itu di Luar biasa, Pal. ya. Sekarang ini Apel apa aja, Pal? Selain arranger, ngajar, Saya juga ada les beli. les. Ya di rumah, jadi ada beberapa orang murid les piano, ada les nyanyi juga ada. Itu sih sampingannya juga. Ngamen juga, Pal. Ngamen juga. Kalau ngamen sekarang sudah jarang-jarang beli karena mungkin sekarang banyak pemain keyboard yang muda-muda beli ya. Kita kan sudah ya berumur lah, sampai itu kita sudah mungkin tidak semaksimal dulu ya karena kesibukan ngajar dan lain sebagainya kan. Oh, karena kesibukan waktu. Ya. Bukan karena casing, Pal. Rasanya bukan beli. Ya, rasanya bukan karena Kalau casing beli aja ke Thailand, operasi plastik, Pal. operasi plastik. Pang laku ngamen. Iya, benar. Enggak, kalau itu saya yakin enggak beli. Oh, enggak. Ya. Karena musik itu adalah berdasarkan kualitas ya. Iya, berdasarkan kualitas dan emang kalau kita main musik itu kalau ada yang nyumbang lagu itu kita bisa ngiring itu, waduh, orang jadi senang. Kalau ada acara pasti kita dicari lagi beli. Masalahnya sekarang kan keseringan ada acara kantor misalnya kan pagi itu pas kita ada jam ngajar itu beli kan kadang-kadang kayak wah ban terlalu sering buat alasan pusing di sekolah kan nggak enak juga beli. Teman-teman, sahabat dunia, pemirsa My World TV, saya merasa malu punya begitu banyak waktu yang masih belum kepakai. Dan sahabat saya ini disabilitas atau tunanetra hampir tidak memiliki waktu untuk aktivitas dan kreativitasnya. Motivasinya apa, Pak? Kok bisa? Ya, karena dalam setiap peluang yang ada atau kesempatan yang ada, saya ingin maksimal di situ. Dasarnya seperti itu. Makanya kan waktu saya jadi guru ya gimana caranya saya men-challenge diri saya harus jadi guru yang baik. Gitu. Pokoknya kalau sudah komitmen coba kalau jamnya kalau harus ngajar ya ngajar. Terus sampai itu juga sekarang tambah sibuk lagi terpilih menjadi Ketua Persatuan Tunanetra Kabupaten Gianyar. Ketua Persatuan Tunanetra Kabupaten Indonesia Kabupaten Gianyar. Berapa orang, Pal, sudah anggotanya? Kalau untuk di Gianyar yang termonitor, ya kita kan bisa memonitoring yang tamat sekolah aja beli itu sekitar 56 beli. 56 orang yang termonitor ya? Ya. Berarti banyak juga untuk Gianyar aja, Pal ya? Banyak beli. Gianyar itu banyak. Baru satu kabupaten loh, Pal? Ya. Itu yang kita monitoring segitu, belum lagi yang belum sekolah, yang tidak dikasih keluar sama orang tuanya kan seperti itu, beli. Karena kan masih aja ada paradigma itu kalau punya anak cacat atau anak disabilitas itu seperti aib gitu ya. Ada juga yang seperti itu, terutama orang-orang tua yang tidak diizinkan anaknya keluar. Iya, tidak diizinkan keluar. Emang sengaja ditutup sama dia itu loh. Pal. Ya. Apa yang Pal mau sampaikan kepada teman-teman disabilitas yang belum berpendidikan, belum bergaul, atau belum ikut organisasi, atau yang tidak mau sekolah, atau yang bagaimana? Apa ada yang mau disampaikan, Pal? Ya, buat teman-teman semua, teman-teman disabilitas khususnya, baik yang netra atau yang daksa ya pokoknya yang disabilitas. Daksa itu maksudnya apa? Daksa itu yang cacat tubuh itu beli. Oh, yang netra mata. Yang netra mata, kemudian ada yang tuli bisu itu. Itu kalau di sekolah luar biasa itu yang SLBA seperti itu tunanetra beli. Yang SLBB itu yang kategori B itu tuli bisu dia. Tuli bisu. Ya, yang SLBC yang yang cacat mental seperti itu, misalnya orang pelupa atau orang pokoknya yang bermasalah dengan mental. Nah, ya. apa Pal? Disampaikan pesannya. Iya, pesan saya pokoknya ada yang tidak percaya diri, ada orang tuanya yang tidak mengizinkan. Iya, pokoknya terkhusus untuk teman-teman yang saat ini disabilitas,
belum masih ada usia sekolah ataupun usia masih tidak sekolah lagi ya, usia sudah tua gitu. Pokoknya silakan untuk yang di Gianyar nanti bisa mendatangi kami di Pertuni Gianyar gitu aja beli. Nanti pokoknya kita arahkan kalau emang usia sekolah nanti mungkin bisa diarahkan ke SLBA Denpasar. Nanti lewat Dinas Sosial Kabupaten Gianyar juga boleh. Kalau mau kontak kita di Pertuni juga boleh di 081 246 93 7043. Nanti bisa langsung dengan saya, dengan Pak Mang Apel, Ketua Pertuni Kabupaten Gianyar. Nanti kita akan bercakap-cakap di situ. Pokoknya jangan malu, jangan bimbang. Pokoknya kita carikan solusi yang sebaik-baiknya biar teman-teman itu kedepannya bisa mandiri, karena apapun dan bagaimanapun perhatian orang tua ke kita. Jadi kita semua dibatasi oleh umur ya beli ya. Orang tua kita tuh dalam fase tertentu, misalnya umur 60 ke atas dia sudah tidak bisa bekerja, otomatis tidak akan bisa maksimal memperhatikan kita, dan kita tidak mungkin akan meminta-minta terus gitu beli. Kepada saudara sebisa mungkin kita mandirilah gitu. Apalagi ya Stungkaro bisa berkeluarga, punya anak, punya istri, itu aduh kebanggaan sekali. Kebanggaan ya. Ya benar-benar. Teman-teman yang disabilitas jangan lama-lama tergantung sama orang tua. Itu Pak ya. Iya, ya beli. Belajarlah terus, belajar mandiri yang paling penting. Kegiatan terdekat untuk Pertuni apa? Kegiatan terdekat untuk Pertuni nanti kita akan menghadiri Munas di Jakarta, Bli. Gaya. Wah, benar. Nanti menghadiri Munas, Pak. Iya, Munas. Maksudnya musyawarah nasional untuk DPP, Dewan Pengurus Pusat di Jakarta. Jadi nanti kita akan memilih ketua se-Indonesia, Bli. Se-Indonesia. Iya, betul. Wow. Nanti kita dari berarti untuk Gianyar DPC ya, sama Denpasar DPD, DPC se-Kabupaten Gianyar, se-Provinsi Bali. Oh, DPC. Ya, nanti di provinsi ada lagi DPD. Ya. Kalau Jakarta DPP. DPP ya. Munas. Berarti mohon maaf, Pak. Nah, tunanetra banyak ya di Indonesia, Pak. Itu anggotanya itu nanti yang menghadiri Munas itu 600-an, Bli. 600. Ya, 600-an dari seluruh Indonesia. Bulan apa, Pak? Bulan Agustus. Nanti itu mulai dari tanggal 13 penerimaan paginya. Jadi nanti ceritanya kita naik pesawat di situ, Bli. Apel Munas naik pesawat tuh Jakarta. Iya. Berapa orang dari Bali menghadiri, Pak? Kalau dari Bali rasanya rombongannya kalau nggak salah 27 orang. Wow. Kalau dari Gianyar kita ada 3 orang, Bli. Ada 3 orang. Agustus, Pak ya? Ya, Agustus nanti saya telepon dari Jakarta ya. Harus. Sebelum berangkat telepon, Pak. Iya, siap. Ya, jangan pernah membatasi diri kita atas kemampuan kita, karena kemampuan kita itu bukan sebatas yang kita mampukan, tetapi kemampuan kita itu tidak ada batasnya sepanjang ada kemauan dan keinginan. Setuju, Pak? Setuju sekali itu, Pak. Nah, sekarang ada kemauan dan keinginan. Pel ada kemauan dan keinginan untuk menikah. Ada lah, Bli. Waktu dulu itu. Ya, benar. Tapi dulu saya sempat pesimis gitu, Bli. Sempat pesimis? Ya, saya punya jodoh atau enggak. Oh, sempat. Sempat berpikiran demikian? Ya, benar. Waktu SMA apa waktu sudah selesai sekolah SMA? Waktu saya di asrama, soalnya setiap saya nyari, dulu kan zamannya surat itu, Bli ya. Oh, surat. Ya, setiap saya ngasih surat. Apa nulis surat? Ya. Apa teman yang nulisin surat? Saya yang nulis. Kan pakai huruf braille, Bli. Loh, yang pel taksir juga ini? Orang tunanetra juga. Oh, tunanetra. Berarti Ya, bisa baca. Bisa baca. Sekarang istri? Normal, Bli. Loh, kok bisa? Ya itu dah mungkin nggak dapet. Yang dulu waktu sekolah nggak ada yang mau sama saya kan. Akhirnya kan setelah tamat sekolah kan kita udah di luar kan. Akhirnya dapatnya kan orang normal, Bli. Oh, gitu. Luar Dan biasa. artinya Tuhan itu ternyata punya rencana lebih bagus daripada rencana manusia. Ketemu istri di mana, Pak?
Ketemu istri itu, oh belum cerita saya tadi beli ya. Di sela-sela kesibukan saya dulu jadi arranger gitu, saya juga jadi penyiar. Wih, wah, top nih. Jadi penyiar? Iya, jadi penyiar. Penyiar apa, Pak? Di radio swasta di Seronggus ini. Radio apa tuh? Radio Bali Mandala Perkasa namanya. Bali Mandala Perkasa. Iya. Terus? Saya jadi penyiar di situ lumayan 3 tahun ya, 3 tahun. Wih, ya. mantap. Jadi di situ dulu istri saya sering request lagu, beli. Tuh, kasihan itu perempuan. Terus Mal, request bener lagu. Request lagu. Terus katanya dia sih kalau sehari nggak nelpon saya nggak enak juga gitu katanya. Oh, dia pingin nelfon apa? Iya, pokoknya setiap saya siaran dia pokoknya dengerin. Pasti dia telepon pertama, beli. Oh, dia nelpon pertama. Dia nelpon pertama. Tahun berapa, Pak? Itu tahun 2001 sampai 2003 tuh, beli. 2001 ya. sampai 2003. Ya, saya jadi penyiar. Kalau dia nelponnya kan 2001 gitu, beli. Tapi istri waktu itu kan hanya dengar suara Apel. Iya. Pernah ketemu? Belum, beli. Belum ketemu. Telepon-teleponan berapa lama, Pak? Aduh, panjang ceritanya tuh, beli. Jadi waktu itu saya sama istri itu sempat pacaran di telepon itu 1 tahun, beli. Pacaran di telepon 1 tahun, 1 tahun. belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Kasihan itu perempuan, Pak. Kamu bohongin itu perempuan. Sebabnya itu udah, beli, karena saya merasa berbohong itu saya nggak berani ketemu. Oh, Apel berbohong? Iya, saya bukannya sebenarnya nggak berbohong sih. Saya nggak bilang diri saya ini nggak melihat itu. Oh, berarti suaranya Pol yang ganteng. Iya, gitulah ceritanya. Terus? Saya nggak bilang diri saya melihat selama siaran itu kan. Dan akhirnya karena ini kita pacaran udah dari Januari. Pertengahan Januari 2001. Terus mau tahun baru 2002 nih. Dia gini aja caranya, bener, aku cinta sih sama kamu gitu dia. Tapi kalau kita pacaran di telepon terus nanti takutnya sama-sama kita gila gitu dia. Wah, emang gila, Pak? Iya, bukan sama-sama, memang sudah gila. 1 tahun pacaran nggak pernah ketemu. Akhirnya pokoknya kita harus ketemu Desember ini, harus ketemu pokoknya. Siap, saya terkejut saya kan. Gimana caranya saya ketemu dia? Ketemu di mana, Pak? Belum merencanakan ketemu ini. Saya kan Desember ketemu. Harus menetapkan hati dulu, beli. Saya harus menceritakan diri saya beneran dulu. Akhirnya nelpon lah dia, siap. Ya bukan pura-pura, beli. Saya sambil nangis gitu kan. Saya karena juga nanti kalau dia takutnya saya nanti dia tahu tentang diri saya sebenarnya, nanti dia ngalahin gitu, beli. Dia ngalahin tuh meninggalkan saya gitu. Oh, Apel takut ditinggalkan? Iya, takut ditinggalkan. Lo kan belum pernah lihat dia. Ya, tapi kan karena kita sudah pacaran di telepon intens itu kan ada. Tapi nyaman perasaan waktu itu? Waduh, nyaman banget. Lo tidak pernah ketemu, tidak pernah bersentuhan, pacaran di telepon nyaman? Nyaman, beli. Kok bisa, Pel? Gak ngerti juga saya waktu itu. Mungkin sudah jodoh gitu ya. Iya, terus? Akhirnya saya beranikan diri untuk cerita. Dek, ini beli sebenarnya orang gini nggak melihat gini. Yang ada dia nggak percaya, beli. Masa beli nggak melihat? Gimana caranya beli siaran? Gimana beli? Kan sering beli baca pengumuman lama-lama gitu, yang panjang-panjang itu gimana caranya beli? Nah itu. Beli gimana caranya baca-baca SMS gitu kan? Waduh, saya sampai susah menjelaskan. Saya jelaskan pun dia tetap nggak percaya. Ini beli kalau ada pengumuman itu beli hafalkan biasanya. Nggak mungkin lah beli bisa ngapalin banyak-banyak itu. Akhirnya dia pada prinsipnya nggak percaya dan saya pun memaksa dia, pokoknya kamu harus percaya, saya nggak melihat. Gitu. Sebelum ketemu Apel jujur sama dia? Jujur, itu udah seperti itu jujurnya. Setelah itu 3 hari dia nelpon, Bi. 3 hari nggak nelpon setelah kejujuran itu terungkap. Saya berpikir mungkin saat itu dia nelpon saya terakhir gitu. Akhirnya 3 hari kemudian dia nelpon dengan sebuah kalimat, Bi. Apa itu, Pak? Pokoknya beli ke sini, masalah beli nggak melihat atau melihat. Ke sini itu kemana, Pak? Waktu dia kan kos di jalan, di perempatan itu beli dulu kan, di Balun tuh beli. Kan ada dulu, apa sih namanya itu, swalayan itu? Kawan.
Tiara Grosir. Oh, di Denpasar. Iya, di Denpasar. Wih. Dia kan kos itu kan. Nah, itu Apal ke sana? Ya. Negara apa, Pal? Waktu itu saya berangkatnya dari tempat saya kerja di Intan Dewata Record itu. Saya naik taksi beli. Wih, Wah, gaya. gagal waktu itu. Medasi sih, Pal? Sih, dasi, nggak punya dasi waktu itu. Naik taksi, terus begitu sampai di kosnya dia, dia langsung keluar dan langsung ambil Kok tahu dia Apal datang? Kan udah janjian deh. Apal punya handphone waktu itu? Waktu itu belum punya handphone. Belum punya handphone, tapi janjian lewat? Lewat telepon deh. Oh, Apal nelpon dia sebelumnya. Ya. Atau dia nelpon Apal ke studio? Iya, pokoknya saling telepon. Hari ini jam segini? Iya. Oh, oke. Nah, terus sampai di situ dia ngambil saya, langsung nangis dia, Bli. Langsung nangis? Nangis apa Pertemuan pertama langsung nangis? Langsung nangis, terseduh-seduh keras pokoknya, Bli. Saya sampai nggak enak sama tetangga di situ nanti. Aduh, gimana ini? Akhirnya karena dalam bayangannya dia itu nggak mungkin lah beli Apal ini nggak melihat gitu. Ternyata yang hadir beneran orang nggak melihat, kan dia terkejut beli. Nah, dari semenjak itulah kita mulai proses pacaran lagi, saling mengenal kan, walaupun sudah kenal di telepon namanya. Saya juga saya orang tidak normal, orang disabel gitu kan, saya harus menyelami hatinya dia kan, bukan sejauh mana sih dia bisa menerima saya apa adanya. Gitu. Akhirnya ya setelah dari Desember itu Juni sudah 3 bulan nih. Sudah, Juni 3 bulan ya. Sudah 3 bulan itu. Akhirnya kita merencanakan untuk nikah. Wih, mantap. Itu 3 bulan ketemu langsung mau menikah? Enggak, itu Juni itu udah isi 3 bulan pacar saya. Dari Desember itu. Kamu nakal ternyata. Pertemuan pertama sudah langsung ini? Enggak. Oh, enggak. Wih, gawat nih. Pokoknya Desember itu ketemuan, bulan Juni itu udah 3 bulan. Oh, Maret berarti ya. Wih, nakal ternyata. Kan kita kan soalnya mumpung dapat beli. Oh, mumpung dapat orang normal. Mumpung dapat langsung sat-set. Iya, harus zaman sekarang kan set itu. Wah, luar biasa. Nah, itu perasaannya gimana, Bang? Senang sih, Bli. Senang dulu. Saya kan punya best friend dulu kan. Ada Pak Kris namanya. Beli kenal, Pak. Oh, Kris ya. Ya, jadi kalau saya punya pacar itu, saya tunjukkan fotonya ke beliau kan. Oh. Kris ini gimana, Kris? Dan dia waktu melihat foto istri saya, dia bilang, Pal, kalau kamu bisa jadikan istri ini, saya bangga sekali jadi temanmu. Sebegitunya teman memberikan saya semangat. Berarti kan istri saya, berarti ini cantik. Cantik. Ya, gitu. Masalah kemudian timbul setelah saya udah kan. Masalah kemudian timbul? Ya, saya kan udah rencana mau nikah, kan. Mau menikah dan saya udah dari bulan Juni itu, Dek, kamu pulang dah dulu di rumah dulu barang sebulan 2 bulan biar bisa gini sama orang tua, mengabdi lah gitu kan. Nah, itu kan saya disuruh ke situ lah sama dia kan. Karena orang tuanya itu sedikit nggak terima. Oh, Apal nggak diterima waktu itu? Waktu itu, masa sih kamu normal gini cari suami yang nggak lihat gitu. Dan sempat istri saya waktu itu dibawa ke dukun, Bli. Kan biasa, Bli, kan. Kalau mungkin nggak sesuai harapan orang tuanya, dibilang kena inilah, itulah gitu kan. Tapi kan udah investasi, Bang. Iya, nah itu udah, gara-gara itu udah orang tuanya punya pikiran gitu. Dan untungnya ada salah satu kakaknya yang pro sama saya kan. Ditelepon lah saya, Bang, kalau kamu emang suka, kamu kesini aja. Istri dari mana, Pak? Dari Grogak, Bli. Singaraja? Iya. Wow, jauh nih, Pak. Jauh banget, Bli. naik apa kamu, Bang? Naik bis, Bli. Nekat. Naik bus. Iya. Tidak ada batasan, betul, Om Apal. Bener pokoknya. Terus Apal datang, jemput istri, bawa pulang? Enggak gitu, Bli. Saya ke situ karena kakaknya itu memberikan jaminan kan. Waktu menikah tidak minta persetujuan orang tua? Minta. Ini proses baru melalui ke situ, Bli. Oh, memperkenalkan diri. Sebelum menikah, ya. Memperkenalkan diri. Ya. Nah, sampai di situ, kan di Beleleng itu kan ada sakepat itu, Bli. Jineng itu. Ya. Istri saya kan
beli jaknya beli main pedidi gitu. Kan sepi beli nggak ada orang kan. Dek di dia ini gitu. Ternyata di situ orang udah banyak beli tapi nggak ada yang bersuara. Gitu. Oh, sialan ini. Waktu Apel ke sana sudah banyak orang di rumah istri. Yang duduk di samping istri saya udah banyak situ. Oh, iya. Karena tidak bersuara, saya kan nganggap istri saya aja dari situ kan. Oh, iya. Untung saya nggak minta cipika-cipiki di sini. Sampai di situ, saya ditanyakanlah sama salah seorang, pokoknya satu persatu yang di situ menanyakan ke saya, Mang Apel ini berani naksir atau mau mempersunting anak saya, adik saya. Emang Mang Apel udah kerja apa belum gitu. Soalnya kan dia takut juga beli. Sudah nggak melihat nanti pengangguran kan gawat juga nanti anaknya dia. Apel kan. ke sana sama siapa, Apel? Sendiri beli. Pedidi. Yang Pedidi. terima di sana banyak orang. Banyak orang. Lo Apel tidak tahu waktu itu rencana Apel ke sana ngapain? Memang melalui gitu beli. Oh. Memang saya menunjukkan gentleman gitu loh beli. Wih, mantap. Gitu. Akhirnya karena ada pertanyaan seperti itu, saya meyakinkan dia saya ini bekerja. Gitu. Bahkan waktu itu gaji saya markup beli. Wow. Iya. Markup gaji. Iya, di radio waktu itu kan sejam itu hanya dapat 2.000 beli. Saya bilang dapat 20.000. Mantap. Tahun 2003? 2002 itu beli. Oh, 2002. Ya. Setelah itu di studio waktu itu per musik kan 300.000 beli. Saya bilang 1 juta. Mantap. Pokoknya saya markup semua itu. Bilang di depan orang tua. Iya, di depan orang tua biar meyakinkan. Setelah itu baru orang di situ agak meyakinkan. Oh gitu, ternyata Pak Komang kerja ya. Saya kira nggak kerja karena di sini ada orang seperti ini dia nggak kerja. Gitu. Oh ternyata kerja. Mungkin salah satu itu alasannya beli. Faktor ketakutan dari orang tuanya biar anaknya tidak salah memilih jodoh gitu beli ya. Berarti orang tua itu sayang sama anak. Benar. Singkat cerita akhirnya menikah. Menikah akhirnya. Dan punya anak berapa, Pak? Punya anak 3. Ternyata sekan gentleman. Benar. Ke situ sendiri. Nah, punya anak 3 itu apa suka dukanya, Pak? Banyak pasti ya. Kalau dukanya jangan ditanya beli ya. Dukanya ya, karena kita harus berjuang setiap hari. Beli kan sering diserempet duka saya beli ya. Betul. Tengah sebangan nelpon. Beli ini nomor rekening beli. Oh itu dukanya. Ya itu dukanya. Tapi sukanya kan sekarang anak sudah diploma. Yang satu sudah. Sukanya sekarang saya lagi menikmati harapan saya beli. Menikmati harapan. Harapan ya. Tapi mudah-mudahan ke harapan tinggal harapan dia. Harapan sudah tercapai apa belum? Belum. Menikmati proses harapan. Harapan. Tapi saya sudah biasa. Saya punya harapan itu saya sudah bahagia beli. Nah sebentar. Ini menarik nih. Untuk pemirsa My World TV dimanapun. Saya tidak pernah mendengar kata-kata ini. Menikmati harapan. Dan harapan itu belum tercapai. Bagaimana caranya kita menikmati dan terbiasa menikmati proses harapan. Sehingga harapan itu menjadi tercapai. Kenyataan. Dalam setiap proses gitu ya. Keyakinan saya itu kita harus punya harapan dulu. Punya harapan. Kemudian kita berusaha mewujudkan, kemudian langkah terakhir baru doa gitu beli. Loh, enggak kebalik, Pak. Enggak, kalau saya terakhir berdoa beli. Kok gitu, Pak? Waktu proses tuh harus berdoa, Pak. Saya nggak bisa gitu beli. Loh, gimana Om Apelnya? Alasannya apa, Pak? Pertama, kita punya harapan, kita berusaha mewujudkan. Kalau buntu, mari berdoa. Boleh Depal. Iya, saya gitu Itu yang lakukan. Itu yang saya lakukan. Kalau buntu berdoa. Iya, kalau artinya kita semangati diri kita dulu semaksimal mungkin. Saya harus bisa kan itu. Saya pokoknya kalau pingin gini kita cari link, kita cari teman semuanya banyaknya. Kalau itu pun nggak tercapai, baru kita doa biar dibukakan jalan yang lain. Artinya kita sudah kalau berjalan sendiri itu ragu pesingidang, kita udah nggak bisa, makanya kita minta bantuan. Oh keren nih, keren nih. Ya akhirnya minta bantuan itu kan harus jalan terakhir beli. Biar kita
tidak terbiasa belum langkah kita sudah minta doa, itu sudah minta bantuan itu. Oh, seperti keren, komit. keren, Pal. Beli setuju akhirnya. Maksimalkan daya upaya yang kita miliki dulu, jangan pernah bergantung sama orang lain. Kalau memang kita buntu, ya barulah. Ya, itu apa nanti yang saya takutkan kalau saya duluan doa duluan, nanti kalau nggak tercapai nanti yang ada saya malahan menyalahkan Tuhan, kan nggak enak beli ya. Wih, mantap. Iya, benar harus seperti itu. Kita maksimalkan. Iya. Prosesnya dulu, baru kita minta bantuan. Iya, kalau nggak bisa tuh, aduh, yang bersingidang. Kalau memang nggak bisa, gimana caranya kalau nggak minta, kalau kita nggak berdoa beli ya. Luar biasa. Well, banyak hal inspirasi, banyak hal cerita-cerita yang menginspirasi kita dan banyak hal yang menjadikan diri kita itu jengah. Jengah itu marah atas harapan dan tujuan yang mau kita capai. Marah itu dalam artian positif, bersemangat. Apel ini seorang tunanetra, hampir tidak punya waktu luang karena begitu banyaknya kegiatan, ngajar les vokal di rumah, ngajar les piano atau organ di rumah, menjadi arranger, ngamen, guru di sekolah Bali kita. Kadang-kadang beli ini juga beli kerjaan. Sebenarnya pekerjaan utama tuh saya nggak ingat. Saya juga masih mijet-mijet gitu. Masas? Ya masih juga. Oh ternyata mijet juga. Beli juga pijat berapa kali? Iya, berapa memang kali udah sakti lama. ya, sakti ya. Udah lama. Kenal dengan beli kan juga pijat dulu. Pijat dulu, ya, betul. awalnya. Nah, artinya apa, teman-teman semua? Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan di kehidupan ini, akan tetapi banyak hal alasan kita untuk kita tidak melakukannya. Kadang-kadang kita perlu kebodohan untuk tidak memberikan alasan yang kuat pada diri kita. Karena apa? Karena hanya satu tekad membuktikan bahwa saya bisa, saya mampu atas daya upaya saya, dan itu pertama dulu, setelah itu baru kita minta doa atau minta pertimbangan dengan orang lain. Betul, ya, ya? Betul. Apa kepada musisi tunanetra, kepada teman-teman yang netral, kepada teman-teman yang tunanetra belum mempunyai kepercayaan diri, apa-apa? Ya, yang jelas kita sebagai orang yang lahir dengan disabilitas ini, pokoknya kita semangat kita harus kita maksimalkan, jangan mau menyerah sama keadaan yang membuat pikiran kita negatif. Kita harus sebanyak mungkin kenal dengan orang lain, karena biasanya segala sesuatu itu rezeki, keberuntungan dan sebagainya itu datang dari orang lain ya. Kalau kita diam di rumah nggak bakalan gitu kan. Dan terakhir saya untuk semua, semoga video saya yang 1 jam kurang ini bisa memberi inspirasi selamanya buat teman-teman semua. Dan nanti kalau memang ada yang mau bertanya-tanya ke saya tentang apapun yang sesuai dengan topik yang kita bahas tadi, bisa nanti saya di telepon atau di WA di 0812 46 93 7043. Dan saya juga bisa WA loh, Bli. Betul, Beli sering WA. Iya, saya bisa WA dan saya punya Facebook juga itu. Facebook? Ya. Nama Facebooknya apa, Pak? Apel Bagus. Apel Bagus. Iya, Instagram? Instagram ada juga, Apel Medahan. Apel Medahan. Iya. TikTok? TikTok Apel BB berapa itu? Apel BB pokoknya. Cari Apel BB. Sekan sama. Teman-teman semua, jangan pernah membatasi diri kita. Jangan pernah memandang lingkungan kita itu ada yang punya potensi hebat, ada yang punya potensi tidak hebat. Karena kita terlahirkan sama oleh Tuhan. Dan seperti kata Om Apel, saat ini beliau sudah punya anak 3 dan berhasil menyekolahkan anaknya 1 sampai diploma 3, 2 anak berproses dan selalu hidup berbahagia dan menjalaninya dengan semangat dan ya berbahagia dengan harapan. Semangat berbahagia dengan harapan, jangan pernah berhenti menjalin hubungan dengan siapapun juga dan selalu menikmati apapun yang dijalankannya. Betul. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia.
Terima kasih Om Apal. Oke, terima kasih. Iya. Oke, siap Li. Dingehancak mekejang mejani, pengacara lakar megendeng. Hidup bahagia, dina yang demen hatine. Kapeneng timpal dini, diguni baline. Ini subeirage metimpal, menyama beraya, sehat bahagia, sate bareng-bareng. Dumogi kang sang raket, pasemetonan bumi Bali. Ini ragam matemu, meliang-liangan, ngebersu kewan duga, main mengkedekan. Mogi rahayu bahagia, tegaknya hukum Indonesia.